Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatroti Asyamadiyah State Islamic University North Sumatra Provinsi Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar 45 menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia Al-Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatroti Asyamadiyah State Islamic University Al-Qaud Sumatera Provinsi Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar 45 menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Hospitania Pasi dan rekan saya Ilham Hidayatullah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul bentuk-bentuk surat kuasa. Adapun pembahasan kami yang pertama ialah pengertian surat kuasa. Untuk memahami pengertian surat kuasa secara umum dapat dirujuk pada pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan nama seseorang yang memberikan kuasa kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas nama penyelenggaraan suatu urusan. Di dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak yang terdiri atas pemberi kuasa dan penerima kuasa. Pemberi kuasa atau lessgiver melimpahkan kuasa atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya sesuai fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa. Dengan demikian, penerimaan kuasa atau lessgiver adalah yang berkuasa penuh bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga dan untuk atas nama pemberi kuasa. Menurut KUH Perdata, pemberian kuasa dibagi menjadi kuasa umum dan kuasa khusus. Menurut pasal 1796 KUH Perdata adalah pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian ataupun membuat tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang mencakup segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Sedangkan pemberian kuasa khusus sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1795, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Cukup dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Ilham Hidayatullah. Kepada saudara Ilham, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Hidayatullah. Saya akan menjelaskan bagian B, bentuk-bentuk surat kuasa.
Surat kuasa digunakan sebagai bukti bahwa seseorang telah memberikan kuasa kepada orang lain agar mewakilinya dalam melakukan sesuatu. Bentuk-bentuk surat kuasa, yang pertama, kuasa umum. Surat kuasa ini bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, antara lain. Yang pertama, melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa. Yang kedua, pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya. Yang ketiga, titik berat kuasa umum itu hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa. Dengan demikian, dari segi hukum, kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan yang disebut beheerder atau manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Dasar hukum terdapat di pasal 1796 BW. Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut perurusan untuk memindah tangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian atau melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Kuasa khusus dalam surat kuasa ini yaitu hanya mengenai suatu kepentingan atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Agar surat kuasa ini sah di depan pengadilan, sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal ini, maka surat kuasa harus dilakukan hanya untuk mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih. Harus disebutkan secara terperinci tindakan apa yang harus dilakukan oleh penerima kuasa. Dasar hukum kuasa khusus terdapat pada pasal 1795 BW. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Kuasa istimewa. Surat kuasa ini mengatur perihal pemberian surat kuasa istimewa dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum, yaitu yang pertama harus bersifat limitatif, dan yang kedua harus berbentuk akta otentik. Dasar hukum diatur dalam pasal 1796 KUH Perdata. Kuasa perantara. Surat kuasa ini juga disebut sebagai agen atau agent. Dalam hal ini, pemberi kuasa sebagai prinsipal memberi perintah, instruction, kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Dasar hukum diatur dalam pasal 1792 BW. Kesimpulan, menurut pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Dengan demikian, surat kuasa adalah suatu alat yang kini mempermudahkan seseorang untuk melakukan urusan dalam bidang hukum, mengurus kepentingannya lewat orang kedua yang membantu dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Bentuk-bentuk surat kuasa itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, surat kuasa umum, surat kuasa khusus, surat kuasa istimewa, dan yang terakhir, surat kuasa perantara. Demikianlah presentasi video yang telah kami buat. Saya kami dari kelompok 6 mohon maaf jika ada kata-kata yang salah yang kami ucapkan.